Nah, coba saya kembalikan dengan Cak Munir. Cak Munir kan anggota DPRD. Nggak tahu saya dapilnya mana, jabatan politik. Waktu Cak Munir kampanye kan pasti ada janji-janji kampanye. Nah, kalau janji kampanye Cak Munir tidak terpenuhi, berani nggak terima gaji? Nah, itu saya kembalikan ke Cak Munir, pasti lebih paham. Tapi kalau profesional, ingat ini profesional, orang bekerja itu harus dibayar, untung nggak untung dia harus dibayar. Kalau jabatan politik karena minta dipilih kan. Nah, saya tantang balik Pak ini. Cak Munir ini tadi, adakah janji kampanye yang sudah bisa ditepati? Kalau nggak bisa ditepati, beranikah Cak Munir nggak terima gaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita membahas anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 3 Munir Abdul Haris. Mohon maaf saya panggil Cak Munir Blangkon ya, karena selalu beliau ini makin Blangkon terus nih. Nah, apa sih yang perlu dibahas di sini? Ini judul dari Ermol nih saya baca. DPRD Lampung tantang calon direksi BUMD tak digaji sebelum untung. Nah, DPRD-nya tentunya ini yang ngomong Cak Munir ya. Munir Abdul Haris. Nah, ini terbitan Kamis 3 Juli, udah beberapa hari yang lalu ya, sudah seminggu ya. Nah, ini tergelitik saya untuk bicara karena beberapa hari belakangan ini banyak yang ngomong dengan saya, ngobrolin Cak Munir ini, dari politisi, akademisi, ya macam-macam lah, para pengusaha, para profesional ya kan, ngomongin sini. Nah, jadi tergelitik saya untuk mengkritisi. Ini mohon maaf Cak Munir ya. Tapi sebelum saya mengkritisi, saya baca dulu nih di Ermol. Proses seleksi 5 direktur utama badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Lampung menuai sorotan tajam dari DPRD. Anggota Komisi 3 DPRD Lampung Munir Abdul Haris menantang para calon direktur untuk tidak menerima gaji apabila BUMD yang dipimpin belum mencetak untung. Nah, ini Komisi 3 ini membawahi badan usaha milik daerah ya. Nah, saya lanjut ya. Munir menilai tantangan itu sebagai bentuk komitmen dan keseriusan para calon dalam membenahi kinerja BUMD yang selama ini justru menjadi beban bagi keuangan daerah. Saya mendukung pengangkatan 5 direktur ini sebagai bentuk membangun optimisme. Tapi kalau memang serius, BUMD untung, jangan terima gaji. Sebelum BUMD untung maksudnya, jangan terima gaji. Itu baru luar biasa, tegas Munir Kamis 3 Juli 2025. Nah, ini perlu saya bahas dengan Cak Munir ya. Harus membedakan antara badan usaha, ini perusahaan, dengan politik, jabatan politik. Ini jabatan profesional, bukan jabatan politik. Nah, coba saya kembalikan dengan Cak Munir. Cak Munir kan anggota DPRD. Nggak tahu saya dapilnya mana, jabatan politik. Waktu Cak Munir kampanye kan pasti ada janji-janji kampanye. Nah, kalau janji kampanye Cak Munir tidak terpenuhi, berani nggak terima gaji? Nah, itu saya kembalikan ke Cak Munir, pasti lebih paham. Tapi kalau profesional, ingat ini profesional, orang bekerja itu harus dibayar, untung nggak untung dia harus dibayar. Kalau jabatan politik karena minta dipilih kan. Nah, kalau ini jabatan profesional agak aneh Pak, orang disuruh kerja nggak dibayar. Bedakan itu, harus membedakan. Mana ada yang mau? Kalaupun ada yang mau, pasti dapat orang sisa, tidak profesional. Gitu. Apalagi ini BUMD yang baru dibentuk, akan ada proses rekrutmen. Nah, itu agak beda ya. Jadi beda lah, bukan agak beda lagi antara profesional dengan jabatan politik. Nah, kalau ini ditargetkan 1 tahun dia nggak untung, dia mengundurkan diri, baru masuk akal Pak. Nah, apalagi kalau profesional Pak. Profesional yang dia sudah punya perusahaan besar, ini gajinya besar,
atau untungnya besar, ya belum tentu mau dia memimpin perusahaan yang hanya digaji, untungnya nggak untuk dia. Tapi kalau dia mau cari nama misalnya, baru dia masuk. Tapi kalau orang-orang yang biasa, yang dia cuman karyawan, pasti dia berharap dengan gajinya. Nggak mungkin itu. Tapi kalau jabatan politik, nah, saya tantang balik Pak ini. Cak Munir ini tadi, adakah janji kampanye yang sudah bisa ditepati? Kalau nggak bisa ditepati, beranikah Cak Munir nggak terima gaji? Itu pertanyaannya. Saya lanjut. Munir menekankan pentingnya proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional, mulai dari uji publik hingga fit and proper test. Ia juga menyinggung kondisi fiskal yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Utang kita masih lebih dari 1,8 triliun termasuk dana bagi hasil yang belum dibayar 15 kabupaten kota. Anggaran infrastruktur pun hanya 1 triliun. Dengan angka segitu pembangunan jalan tidak akan kemana-mana, kritiknya. Menurutnya Pemprov Lampung harus terus meningkatkan PAD, terutama dari sektor non-pajak seperti keuntungan BUMD. Sayangnya kinerja sebagian besar BUMD dinilai jauh dari harapan. Jadi, Cak Munir, kalau Cak Munir mengusulkan itu profesional yang menduduki jabatan direksi di 5 perusahaan nanti, 5 perusahaan BUMD nanti, itu harus sebelum untung tidak digaji, ya nggak perlu lagi ada fit and proper secara transparan. Untuk apa? Karena sudah ada komitmen tidak digaji, nggak perlu lagi, itu dibuang semua. Transparansi tesnya ini harus nggak ada KKN, nggak usah, buang saja. Pilihlah orang yang mau tidak digaji, sudah, nggak usah ada proses-proses transparan, nggak usah ada proses-proses itu, sudah, itu aja. Menurut saya begitu Cak Munir. Kemudian kalau ada BUMD sekarang ini yang memang jelas-jelas tidak untung, saya sarankan untuk Komisi 3 merekomendasikan kepada Gubernur Lampung untuk ditutup saja. Untuk apa disuntik-suntik dana terus? Tutup saja, bikin repot. Nah, kalau yang baru kan masih baik, jadi masih bisa ditargetkan, dan kalau target tidak tercapai, bubarkan. Nah, itu aja untuk sahabat saya Cak Munir Blangkon. Coba kita melihat secara objektif, pisahkan antara perusahaan dan jabatan politik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.